Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, semoga kalian masih tetap semangat belajar, semangat mengikuti pesantren Ramadan, meskipun kegiatan ini masih harus kalian ikuti dari rumah. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang ibadah yang dilaksanakan di dalam bulan Ramadan. Terlebih dulu kita akan membahas tentang dalil nakli perintah diwajibkannya berpuasa Ramadan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Perintah diwajibkannya berpuasa dalam bulan Ramadan tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar menjadi pribadi yang bertakwa. Dengan berpuasa, kita tidak hanya menahan diri dari lapar dan dahaga, tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, akan tetapi menahan diri dari hawa nafsu, menahan diri dari amarah yang bisa berpotensi pada dosa. Jadi ketika kita sudah terlatih selama bulan Ramadan untuk mengendalikan diri, menahan diri dari hal-hal yang berpotensi pada dosa, maka kita akan menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku sekalian, bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan, kesempatan bagi setiap hamba Allah untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dikarenakan pada bulan Ramadan ini memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya adalah pada bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan penuh dengan keberkahan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan maghfirah atau ampunan Allah. Bulan Ramadan adalah bulan dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Pada bulan Ramadan, ketika kita beribadah ataupun melaksanakan amalan-amalan sholih, maka dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam bulan Ramadan adanya malam Lailatul Qadar. Dan pada bulan Ramadan doa mustajabah atau doa yang kita panjatkan kepada Allah mudah dikabulkan oleh Allah. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atakum Ramadhanu syahrun mubarak. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tuwallu fihi maradatus syayatin lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurima." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian berpuasa di dalamnya. Di bulan itu, pintu-pintu langit akan dibuka dan pintu-pintu neraka akan ditutup.
Di bulan itu syaitan akan diikat. Di bulan itu ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa terhalang mendapatkan kebaikannya, maka sungguh ia telah terhalang. Hadis rawahu An-Nasa'i. Pada hadis lain dijelaskan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, dengan niat dan sungguh-sungguh, telah diampuni dosanya yang telah lalu. Dan siapa yang bangun pada malam Qadar dengan iman dan ihtisab, dengan niat dan sungguh-sungguh, telah diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis rawahu Bukhari Muslim. Anak-anakku sekalian, puasa tidak hanya sebatas meninggalkan makan dan minum saja, akan tetapi mengisi siang dan malamnya dengan amalan-amalan sholih. Amalan-amalan sholih yang dapat kita kerjakan dalam bulan Ramadan diantaranya adalah yang pertama, memperbanyak membaca Al-Quran. Seperti kita ketahui bahwa Al-Quran turun pada bulan Ramadan, seperti dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk bagi manusia yang berisi tentang penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka sebagai umat Islam, kita wajib untuk membaca Al-Quran dan memahami maknanya sehingga kita bisa mendapatkan petunjuk untuk bisa diterapkan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi manusia yang bertakwa dan menjadi bagian dari orang-orang yang beruntung pada kehidupan akhirat kelak. Anak-anakku sekalian, apabila selama ini kalian masih belum bisa untuk istiqomah, belum bisa rutin dalam membaca Al-Quran, maka di bulan Ramadan ini kita bisa memulainya. Setidaknya ketika Ramadan kita mempunyai resolusi, mempunyai target, tuntutan kepada diri sendiri untuk meningkatkan ibadah-ibadah kita. Di antaranya adalah membaca Al-Quran. Kita mentargetkan bahwa selama bulan Ramadan ini bisa khatam Al-Quran. Maka untuk 1 hari kita disiplin untuk bisa membaca Al-Quran menyelesaikan 1 juz. Ya, bisa kalian membacanya setiap selesai sholat fardu. Maka ketika kalian 1 hari mampu menyelesaikan 1 juz, sehingga ketika selesai bulan Ramadan kita sudah mampu menghatamkan Al-Quran. Yang kedua adalah memperbanyak melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Di antaranya adalah sholat duha, sholat tarawih, sholat witir, sholat hajat, sholat sunnah rawatib, dan sholat tahajud. Anak-anakku sekalian, pada bulan Ramadan ini kita memulai untuk istiqomah atau rutin melaksanakan ibadah-ibadah sunnah ini. Ketika waktu duha kita istiqomah melaksanakan sholat duha. Apalagi selama ini pembelajaran dari rumah, kalian bisa untuk melaksanakan sholat duha. Kemudian sholat tarawih itu adalah sholat
sunnah yang khusus dilaksanakan pada bulan Ramadan. Kemudian sholat witir, sholat hajat, itu kita bisa mulai untuk istiqomah di bulan Ramadan ini. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Sholat sunnah qobliyah apabila dilakukan sebelum sholat fardu, dan sholat sunnah ba'diyah apabila dilaksanakan setelah sholat fardu. Ini bisa kita latihkan ketika bulan Ramadan. Kemudian sholat tahajud juga demikian. Sebelum kita melaksanakan makan sahur, kita bisa untuk melaksanakan sholat tahajud terlebih dahulu. Di dalam Quran surah Al-Isra ayat 79, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Nah, anak-anakku sekalian, ketika selama bulan Ramadan kita melatih, kita membiasakan diri melaksanakan ibadah-ibadah sunnah ini, maka diharapkan ketika setelah Ramadan, hari-hari berikutnya kita sudah istiqomah, sudah terbiasa untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah ini. Yang ketiga adalah memperbanyak sedekah. An Anasin qila ya Rasulullahi ayyu shadaqati afdalu? Qala shadaqatun fi Ramadhana. Dari Anas radhiyallahu an dikatakan, wahai Rasulullah, sedekah apa yang nilainya paling utama? Rasul menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Hadis rawahu At-Tirmidzi. Dalam hadis tersebut, Rasulullah menyampaikan bahwa sedekah yang dilakukan pada bulan Ramadan mempunyai nilai yang sangat penting, mempunyai nilai yang sangat utama. Anak-anak, di antara bentuk sedekah di bulan Ramadan diantaranya adalah memberi makan atau bantuan kepada anak yatim serta orang kurang mampu atau du'afa. Dan bisa juga dilakukan dengan cara memberi hidangan berbuka bagi orang yang berpuasa. Nah, ketika kita sudah melatih diri setiap hari di dalam bulan Ramadan, kita melakukan sedekah kepada anak yatim, kepada orang yang kurang mampu atau duafa, kepada orang yang membutuhkan, maka setelah bulan Ramadan kita akan terbiasa untuk melakukan amalan sholih, yaitu bersedekah. Anak-anakku sekalian, melakukan puasa Ramadan, puasakan juga pendengaran, penglihatan, lisan, dan seluruh anggota tubuh kita. Pendengaran dan penglihatan kita hendaknya digunakan untuk hal-hal yang positif, yang bernilai ibadah. Seperti contohnya kita bisa memilih program-program atau tayangan televisi atau di media-media lain yang berisi tentang konten tausiah atau juga tentang tilawah Al-Quran atau program-program lain yang sifatnya mengedukasi, yang mendidik, yang bisa menambah wawasan kita. Dengan demikian, kita akan bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan kita, tentunya juga wawasan kita. Kemudian lisan kita, hendaknya kita gunakan untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang bernilai ibadah. Contohnya kita bisa membaca Al-Quran, selalu berzikir, mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah. Kemudian kita bisa tersenyum kepada orang lain, kemudian berkata jujur, berkata atau berbicara dengan orang lain dengan suara yang pelan, lemah lembut, sopan, santun. Nah, dengan demikian kita dapat
memanfaatkan lisan kita sehingga bernilai ibadah dan berpahala. Kemudian anggota tubuh yang lainnya seperti tangan dan kaki, hendaknya kita selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan yang positif, perbuatan yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Kita menjaganya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif dan berpotensi dosa. Anak-anakku sekalian, sehingga dengan demikian ketika pembelajaran atau selama Ramadan kita terlatih untuk menggunakan anggota tubuh kita pada hal-hal kebaikan, pada hal-hal yang bernilai ibadah, maka dengan demikian harapannya nantinya setelah Ramadan kita sudah terlatih, sudah terbiasa melakukan hal-hal yang baik yang bernilai ibadah, sudah terbiasa mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu, sehingga kita dapat menjadi bagian dari orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, semoga Ramadan tahun ini semakin bertambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dipertemukan kembali pada Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.